Pagi, Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, sebelum kita masuk di barisan geometri itu seperti apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian semua dapat menjelaskan pengertian dari barisan geometri itu apa. Lihat kertas ini, lihat semuanya ini. Lihat kertasnya. Sudah, bagaimana semua di kertas itu? Di situ. Oke. Di situ satu orang baca suruhannya, satu orang lihat. Siapkan kertas untuk persiapan. Lalu ayo bereksplorasi. Kalau satu kali lipatan dapat 2. Kalau 2 4. 4 bagian. Terus kalau 3 8. Kalau 4 kali berarti ada 16 bagian. Nah, sekarang kalian lihat pertanyaan di bawah situ. Silakan kalian jawab. Kalau sudah, selanjutnya bagian yang sama besar pada lipatan kertas termasuk barisan bilangan atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk ya. Kita lihat di sini. Ini dia membentuk suatu barisan bilangan. 2, 4, 8, 16. Nah, ini adalah barisan bilangan. Nah, sekarang lihat hubungan dari bilangan-bilangan ini. Kira-kira operasi matematika apa yang terbentuk antara dua suku yang berdekatan, antara ini dan ini, 2 dan 4, 4 dan 8, 8 dan 11. Perkalian. Oke, kelompoknya Kevin apa? Menggunakan operasi perkalian. Iya, operasi perkalian. Perkalian apa? Kali 2. Oke, jadi yang terjadi di sini ternyata adalah perkalian. Di mana ini? Kali 2. Ini juga sama ya, kali 2. Ternyata ini juga kali 2. Jadi operasi yang terjadi antara suku-suku dari barisan bilangan ini adalah perkalian kali 2. Nah, sekarang kalian kita cari rasio yang terbentuk. Rasio yang terbentuk antara dua suku yang berdekatan. Silakan kalian isi di situ. Di sini adalah barisan aritmetika dengan selisih 4. Jadi Kevin, selisihnya 4. Ini adalah barisan matematika. Menurut kawan-kawan, benar atau salah? Sama jawabannya sama? Iya. Atau selisih antara dua suku yang berdekatan itu sama, yakni 3. 3, yakin 3? Yakin. Berarti min 2 tambah 3, begitu? Kurang 3. Jadi 3 atau berapa? Kalau kalian bilang selisihnya 3, kalau selisihnya 3 berarti tambah 3 toh? Min 2 tambah 3 apakah hasilnya min 5? Untuk materi kita hari ini tentang bagi reaksi dari khusus, itu kita akan mempelajari tentang pengertian dari reaksi itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari
menunjukkan bahwa ada dua konsep di sana. Ada kue yang terlihat lebih empuk. Atau kita bisa buat perbandingan. Pak mau tanya, dalam proses pembuatan kue itu satu tahap itu ada yang namanya penampungan atau dengan betul sekali Pakmaya bukan Pakmaya. Pakmaya. Jadi kenapa tuan yang buat kue tetapi yang dimasukkan adalah Pakmaya. Kemudian gelas kedua dimasukkan 150 ml air dingin. Oh, wih lewat. 150 ml air dingin. Yang pertama sesuai dengan menit, di menit kedua gelas pertama tak ada reaksi. Sedangkan gelas kedua muncul gelembung yang melekat di sekujur badan peniti. Yang ketiga, gelas ketiga tak ada reaksi. Pada menit yang ketiga, gelas pertama dan ketiga masih sama dengan keadaan pada menit kedua. Sedangkan pada gelas kedua mulai menunjukkan warna kecoklatan di sekujur tubuh peniti. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan sehingga pada gelas kedua dia dapat bereaksi lebih cepat pada menit yang ketiga? Untuk menjawab itu kita harus mengerti dulu dan bahwa laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh katalisator atau suatu zat yang menyebabkan laju reaksi itu dapat bertambah cepat. Nah, di sini pada peraturan kami itu zat yang ditambahkan untuk buat laju reaksi semakin cepat itu ada cuka, ada baiklin. Nah, di gelas pertama itu katalisator yang diberikan cuka. Gelas kedua itu gelas ketiga itu hanya baiklin dan gelas kedua itu campuran antara cuka dan baiklin. Jadi setiap benda termasuk peniti itu dia ada yang namanya batas energi aktivasi. Semua benda termasuk peniti itu ada batas energi aktivasi. Nah, katalisator itu dia bisa menurunkan energi aktivasi dari suatu benda. Jadi misalnya peniti itu energi aktivasinya misalnya kita misalkan dia ada di 10, ditambahkan katalisator, energi aktivasinya bisa turun misalnya ke 5 atau ke lebih turun lagi, itu tergantung dengan katalisator yang ditambahkan. Jadi di sini di gelas 1 itu hanya ditambahkan cuka, jadi mungkin dia hanya turun sedikit saja, begitu pula hanya ditambahkan baiklin dan juga turun sedikit saja. Nah, ketika ditambahkan baiklin dan cuka bersamaan, dia akan turun lebih banyak. Jadi misalnya energi aktivasinya hanya di 2, ketika sudah sampai di 2 langsung suatu reaksi itu dapat terjadi. Menurut pendapat kelompok, bagaimana peran katalisator dengan perubahan warna air? Airnya yang berwarna kecoklatan, tetapi besi atau paniti tersebut yang ketika dimasukkan ke dalam yang dicampurkan baiklin dan baiklin dan cuka akan berwarna kecoklatan. Jadi di sini pengaruh dari perkaratan paniti itulah yang menyebabkan kemerahan pada air tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana jika air itu adalah air panas, namun ditaruh gula belum diaduk, namun pada saat proses pengadukan ditaruh es batu, apakah ia akan menghambat atau tidak akan terjadi pelarutan karena terjadinya pendorong dari air es batu tersebut? Sekian. Tinggi suhu, maka energi kinetiknya akan semakin tinggi. Otomatis partikel-partikel di dalam itu bergerak lebih cepat.
lebih cepat. Ketika partikel-partikel bergerak lebih cepat, maka peluang terjadi tumbukan akan semakin sering terjadi. Seperti yang tadi Pak jelaskan di awal tadi, bahwa bagaimana jika Pak suruh kalian lari dengan kecepatan 20 km per jam dan 40 km per jam. Peluang terjadi tumbukan yang mana? 40 atau 20? 40. Oke. Adalah 40. Nah, bagaimana pengaruhnya ketika ditambahkan dengan es batu? Otomatis ketika ditambahkan dengan es batu, hal tersebut dapat menurunkan apa? Suhu air. Betul? Ketika suhu air turun, otomatis energi kinetiknya akan turun atau naik? Turun. Nah, dengan menurunnya energi kinetik, maka proses pergerakan partikel juga akan semakin pelan. Sudah, Pak. Ketika dia pelan, maka peluang terjadi tumbukan